Dikejar pocong malam Jumat Kliwon yang pernah saya alami bermula ketika saya berada di desa terpencil daerah Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Waktu itu saya dapat tugas di daerah tersebut selama beberapa hari. Pengalaman dikejar pocong ini merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan bagi saya. Terlebih kejadian ini terjadi ketika tak ada orang lain di samping saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi, seorang lulusan sarjana teknik yang bekerja menjadi seorang asisten peneliti dari salah satu lembaga penelitian Yogyakarta. Meskipun pekerjaan saya ini tergolong murtad dari ijazah yang saya miliki, namun sebagai seorang pemuda, tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini. Ditugaskan ke berbagai daerah pelosok di seluruh Nusantara sudah menjadi hal biasa bagi saya. Kejadian mistis seperti melihat penampakan pocong, gundruwo, kuntilanak, dan lain sebagainya juga kerap saya alami ketika tengah berada di tempat-tempat tersebut. Pada tahun 2014 yang lalu, tepatnya menjelang pemilu, lembaga tempat saya bekerja mendapatkan proyek untuk melakukan penelitian di Gunung Kidul. Karena kekurangan personel, maka saya putuskan untuk terjun sendiri, melakukan survei ke daerah paling sulit dijangkau. Selama 3 hari pengumpulan data yang kami butuhkan harus selesai. Hari Selasa selepas sholat subuh, saya berangkat menuju salah satu di daerah desa Semanu, tepatnya di Gunung Kidul. Berbekal motor buntut bertenaga 110 cc, saya taklukan perbukitan Wonosari hingga sampai di balai desa yang saya tuju. Saya sendiri sempat dibikin kaget tak percaya bahwa ternyata masih ada desa di provinsi Yogyakarta ini yang sangat terpencil. Meskipun akses jalan tergolong sudah baik, namun keadaan curam dan berbelok serta dikelilingi perbukitan rimbun dengan pohon-pohon besar mungkin menjadi salah satu kendala melajunya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Awalnya saya sama sekali tidak kepikiran bakal punya cerita hantu, bahkan sampai dikejar pocong di tempat ini. Setelah perizinan pada pemerintah desa selesai, langsung saja saya bergegas mencari rumah warga yang akan menjadi responden. Memasuki dusun-dusun kecil dengan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh membuat kendala bagi saya dalam menemukan rumah responden. Terlebih ketika itu, warga setempat tengah memasuki masa panen dan kebanyakan berada di ladang untuk memanen singkong. Tak heran jika rumah-rumah yang saya datangi banyak yang kosong. Seharian berkelana mondar-mandir dari satu dusun ke dusun lainnya, rupanya hanya membuahkan hasil satu responden saja. Singkat cerita, pada hari terakhir, yakni hari Kamis, sekitar pukul 18.00, rupanya tugas saya masih kurang satu responden lagi. Itu artinya mau gak mau saya harus menunggu responden yang belum pulang dari ladang. Seusai sholat maghrib, tepatnya di masjid pinggir jalan, saya bergegas kembali ke rumah Pak Karso yang menjadi responden terakhir dengan harapan beliau sudah pulang dari ladang. Suasana gelap dan mencekam di kampung itu memang sangat terasa selepas mentari tenggelam. Lampu penerangan jalan tak satu pun mampu menerangi sudut-sudut gelap di balik pepohonan dan rimbun. Ketika melintasi sebuah pohon randu alas yang menjulang tinggi dan tanpa daun, sebenarnya perasaan saya sudah tidak enak. Bulu kuduk merinding dan sedikit seperti ada yang menarik motor buntut saya. Saya merasa ketakutan. Waktu itu pikir saya cuma satu, yakni buru-buru sampai ke rumah Pak Karso. Sambil tetap melaju dan memilih jalan yang tidak berlubang,
Tiba-tiba saya dikejutkan dengan seekor ayam babon berwarna putih. Hampir saya menabraknya jika tak buru-buru menginjak badel rem. Dek, jantung saya berdegup kencang ketika secara perlahan ayam tersebut mengeluarkan asap putih dan membesar hingga berwujud menjadi sosok hantu pocong berkain kafan kucel. Bayangkan saja, dalam jarak sekitar 1 meter dari roda ban motor, muncul sosok pocong yang membelakangi saya. Saking takutnya saya langsung tancap gas, tanpa menghiraukan lagi jalanan yang berlubang, hingga suara motor saya seolah memecah telinga. Sekitar 12 menit kemudian, akhirnya saya sampai di rumah Pak Karso. Pelan-pelan pintu rumahnya saya ketuk 3 kali sambil mengucapkan salam. Tak lama kemudian istri Pak Karso membukakan pintu. Lega perasaan saya waktu itu ketika pintu rumah Pak Karso terbuka. Namun rupanya Pak Karso selepas maghrib telah berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan yang diadakan rutin tiap-tiap malam Jumat Kliwon, ucap istrinya. Dek, seperti ada yang menarik jantungku. Baru sadar saya kalau hari itu malam Jumat Kliwon. Apa mungkin cerita hantu penampakan pocong yang tadi sempat membuat saya hampir pingsan ada kaitannya dengan mitos malam Jumat Kliwon? Gumam saya dalam hati. Akhirnya saya meminta izin kepada istri Pak Karso untuk menunggu beliau pulang dari pengajian yang katanya biasa selesai jam 9 malam. Bertemankan secangkir kopi buatan Bu Karso, lantas beliau menanyakan pada saya, "Mas lewat mana tadi?" Kemudian saya jawab bahwa tadi lewat sebelah makam ke utara. Waktu itu saya masih berusaha menutupi ketakutan dan kejadian yang barusan saya alami. Namun Bu Karso justru seperti menakut-nakuti. "Mas, hati-hati kalau lewat sana. Ini malam Jumat Kliwon. Biasanya tidak ada yang berani lewat sana." Perasaan saya mulai takut mendengar ungkapan dari Bu Karso. Lalu saya tanya balik, "Lah, emang kenapa, Bu?" Ternyata sudah lama jalur selatan menuju kampung yang tadi saya lewati sudah terkenal akan keangkerannya. Terlebih pohon randu alas yang sudah lama mati tapi tak ada yang berani menebangnya tersebut. Katanya ada sosok penunggu berupa pocong yang sangat jahil dan kerap menampakkan diri. Singkat cerita, sekitar jam setengah 9, Pak Karso pulang dari masjid. Tanpa buang-buang waktu lagi, saya langsung menyergap dan mencari informasi, serta beberapa pertanyaan terkait penelitian yang saya lakukan selama 1,5 jam, dan saya akhiri dengan berpamitan. Rasa takut sekaligus seram memang saya rasakan. Namun apa boleh buat, satu-satunya jalan yang saya tahu hanya jalan tadi. Pak Karso memang memberitahu jalur lain untuk saya lewati. Namun katanya keadaan medan yang lebih parah. Dan memutar, memaksa saya mengurungkan niat untuk mencari jalur alternatif. Sambil komat-kamit membaca doa sebisanya, saya kembali melewati pohon randu alas yang tadi ada penampakan pocongnya. Lega rasanya begitu pohon tersebut telah terlewati dari laju kendaraan saya. Namun rasa takut masih menyelimuti, seolah di belakang saya seperti ada yang mengikuti serta memperhatikan saya. Namun setiap kali saya tengok ke belakang, rupanya tak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja. Sebentar lagi saya memasuki kawasan jalan sepi, tanpa ada penerangan jalan, apalagi rumah penduduk.
Terlebih dahulu saya melihat jarum speedometer yang menandakan bensin motor masih terlihat penuh. Berbekal tekad dan keterpaksaan, akhirnya saya memberanikan diri untuk memasuki wilayah sepi dan gelap gulita itu. Nyaris hanya penerangan dari lampu motor saja yang membantu menerangi malam itu. Sesekali saya masih menengok ke belakang karena masih merasakan seperti ada yang mengikuti. Aneh, sama sekali tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya saya benahi posisi spion motor untuk membantu melihat keadaan di belakang saya. Kejadian menyeramkan kembali saya alami ketika melihat spion kiri motor saya. Ada bayangan putih terbang di belakang motor berupa pocong. Namun begitu saya toleh ke belakang, sosok tersebut menghilang entah kemana. Rasa takut serta perasaan tak karuan memaksa saya menarik gas hingga mentok. Jalanan berliku serta naik turun tak lagi saya hiraukan. Saya pun tak lagi berani melihat arah spion, meskipun masih merasa ada pocong yang mengikuti dari belakang. Apes benar ketika melewati jembatan penghubung di salah satu jalan menuju arah pulang. Tiba-tiba motor saya mogok. Entah apa penyebabnya. Apakah ada kaitannya dengan hal mistis yang saya alami atau karena memang motor itu tergolong butut keluaran tahun 2001? Yang jelas bukan karena kehabisan bensin. Sambil mengganti busi yang saya keluarkan dari bawah jok motor, perlahan saya melirik ke arah ujung jembatan yang membuat hati penasaran. Rupanya pocong itu masih mengikuti. Terlihat makhluk gaib itu berada di dalam semak-semak dan memperhatikan saya dari kejauhan. Aneh, sudah saya ganti dengan busi serep, tapi motor tetap tidak mau nyala. Sampai-sampai kakiku bengkak menginjot pedal starter. Saya mencoba menghubungi teman yang mendapatkan tugas di desa sebelah. Barangkali ia bisa membantuku. Namun rupanya teman yang saya telepon sudah pulang duluan karena pekerjaannya telah selesai. Setelah saya menceritakan perihal keadaan motor saya yang mogok, serta ada hantu pocong yang mengejar dari belakang, ia lantas memberiku saran untuk menuntun motor agak jauh dari tempat mogok dan mencoba menyalakannya lagi. Setelah menutup telepon dan memasukkannya ke dalam saku celana, saya bergegas menuntun motor sambil menahan rasa takut. Anehnya lagi, tiba-tiba setelah 100 meter dari tempat motor itu mogok, saya coba starter dan hasilnya motor saya menyala tanpa kendala. Saya langsung melompat ke atas jok dan bergegas hingga sampai ke Jalan Wonosari tanpa ada kendala. Perasaan merinding serta dingin perlahan menghilang. Perasaan takut karena ada yang mengikuti juga sudah tidak ada lagi. Saya coba memberanikan diri melihat kaca spion, dan hasilnya memang sudah tak ada lagi pocong yang mengikuti saya hingga sampai ke tempat kos, sekitar pukul 1 dini hari. Inilah peristiwa paling menakutkan dan menyeramkan selama hidup saya. Cerita hantu dikejar pocong malam Jumat Kliwon hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman mistis yang pernah saya alami.